Anda kembali di Metro Siang pemirsa, dan kini kita akan kembali bergabung ke konferensi pers yang diadakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sampai melibas, istilah Anda melibas cincin tadi, saya sudah akui tadi ini pelanggaran, dan memang yang mengeluarkan izin ini siapa untuk mobil listrik itu memang belum ada keluar aturannya. Belum ada, karena ini mobil listrik. Karena itu Bapak Presiden selalu mengatakan cepat keluarkan aturannya, cepat keluarkan aturannya. Saya kira Bapak Presiden mengemukakan ini sudah lebih dari 3 kali. Terima kasih. Berikutnya, Saudara Matius dari Trans 7. Ya. Pak, setelah kecelakaan ini kan DPR kembali menyurati Presiden. Apa tanggapan Bapak, Pak? Ya, itu kan hak anggota DPR. Silahkan lah. Saya tidak akan memasuki arena politik karena ini sepenuhnya ilmu pengetahuan. Terserah yang mau membawa ini ke politik, terserah. Saya akan mengikuti sepenuhnya apa yang akan terjadi. Yang jelas ilmu pengetahuan tidak boleh kalah dengan apapun. Karena saya tahu negara-negara maju seperti Amerika, seperti Tiongkok, itu menomorsatukan ilmu pengetahuan, bukan menomorsatukan politik. Gitu. Berikutnya, Saudara Regi dari Antara TV. Loh, ada Antara TV. Hebat. Ya, silakan. Regi Antara TV. Ya, silakan. Teriak. Ya. Ini sekaligus promosi untuk Antara TV. Ya, mana? Silakan. Ayo, silakan. Tentang apa? Kekuatan. Ruatan itu begini. Saya waktu itu kan tidak ada di situ. Saya hanya pengen berangkat dari Solo. Terus kemudian saya waktu itu kan masih keliling ke hutan-hutan jati di Randu Blatung, Blora, Purwodadi, kemudian Semarang. Nah, saya tidak tahu sama sekali persiapannya seperti apa. Ternyata teman-teman di Solo, mungkin karena adat di Solo seperti itu, menyiapkan ruatan itu, ya masa saya bilang, bongkar ini ruatan, enggak begitulah. Ya itu saya seperti itu. Sehingga mungkin ada orang yang percaya ruatan, ada yang tidak percaya, ada yang seneng, ada yang tidak seneng. Ya, saya tidak boleh memihak salah satunya. Begitu. Berikutnya dari Sita, TV One. Ya. Loh, Sita itu laki-laki ya? Oke, gak apa-apa. Dia bilang kalau misalnya modifikasi itu dia tidak turut diikutsertakan gitu, Pak. Dan dia rencananya menuduh Pak Dahlan bahwa dia bukan rencananya, dia kan sudah menuduh bahwa saya mencuri teknologi. Sekarang teknologi apa yang dicuri? Teknologinya dia adalah teknologi mobil listrik yang tidak menggunakan gearbox. Terus apanya yang mau dicuri? Ini bukan modifikasi. Ini reparasi. Reparasi dari kekurangan-kekurangan yang sudah juga saya sampaikan kepada beliau. Bedanya, saya tahu, saya sangat memahami, saya sangat mengerti. Mas Danet mungkin mempunyai beberapa ketidakpuasan terhadap saya dan mempunyai kekecewaan terhadap saya. Dan bedanya, dia bisa mengemukakan itu kepada media, sedangkan saya yang juga punya beberapa kekecewaan dan ketidakpuasan, tetapi tidak bisa menyampaikan ke media. Itu aja bedanya. Kecewanya kenapa, Pak? Enggak, saya tidak akan mengemukakan apa kekecewaan saya dan apa ketidakpuasan saya, karena saya merasa soal tidak, ternyata orang lain tidak merasa, saya minta maaf. Saya merasa saya ini bapaknya. Wajar kalau bapaknya memendam atau tidak mengungkapkan kekecewaannya terhadap anaknya. Jadi Anda paksa seperti apapun, saya tidak akan mengungkapkan apa saja kekecewaan saya terhadap Mas Danet, karena saya merasa bapaknya. Dan bahwa dia merasa kecewa dan tidak puas dengan saya, silahkan, itu hak dia, dan saya menganggap itu sangat wajar. Yang penting saya mengakui bahwa dia hebat, mobilnya luar biasa, tapi pilihan teknologinya, dia pilihan teknologi yang tidak menggunakan
gearbox. Bukan itu salah, itu juga tidak salah. Itu tidak salah. Tapi saya ke depan akan lebih cenderung untuk mobil-mobil yang kekuatannya besar sebaiknya menggunakan gearbox. Sedangkan untuk mobil yang tidak menggunakan gearbox, sebaiknya dideklar, pembeli diberitahu bahwa mobil ini tidak menggunakan gearbox, jangan dibawa keluar kota. Sebaiknya begitu. Bukan itu jelek, tidak. Itu juga hebat. Itu juga hebat. Itu pilihan teknologi. Begitu. Berikutnya, ya. Tahu bahwa itu tidak pakai gearbox, tetapi waktu itu yang dibicarakan, mungkin saya yang salah karena saya bukan orang lulusan ITB atau MIT begitu. Yang waktu itu yang dibicarakan pakai gearbox dan tidak pakai gearbox kaitannya dengan pemakaian energi, bukan kaitannya dengan penurunan atau tanjakan, begitu. Sehingga yang saya tangkap adalah, wah ini mobil gearbox, tidak pakai gearbox, hebat juga ya, bisa hemat energi. Saya malah mengagumi begitu. Nah, tetapi kan setelah saya coba dan saya betul-betul bersyukur, saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Helen dari SCTV, ya. Berarti pas perombakan itu Mas Danet nggak dikasih tahu ya Pak? Dan apa itu? Pas perombakan mobil di Perombakan itu apa ya, kata perombakan itu? modifikasi atau Modifikasi itu apa ya? Ini reparasi. Reparasi. Misalnya Anda punya mobil, kemudian Anda pengen mereparasi itu ke bengkel, Anda harus memberitahu Toyota enggak? Harus memberitahu. Anda harus memberitahu enggak? Anda punya motor, kemudian gasnya kurang baik, terus Anda ke bengkel di sebelah rumah Anda harus memberitahu pencipta motor itu atau enggak? Ya sudah. Kemudian Saudara Husni dari Sindu TV. Gitu? Ya. Bapak ini kan sebagai pejabat publik ya. Tentunya sebenarnya tidak langsung mengurusi masalah teknis kebijakannya sendiri. Dan kenapa tidak dilimpahkan saja kepada orang lain? Apakah Bapak tidak? Saya yakin sesuatu ide, sesuatu cita-cita itu bisa terwujud kalau pemilik ide dan pemilik cita-cita itu yang berada di depan. Kalau ini diserahkan kepada birokrasi, dia akan terbelit pada birokrasi itu. Contohnya misalnya motor Abyor, motor listrik Abyor oleh Bung Mario yang dari Bandung. Sudah 3 tahun tidak ada follow up-nya. Karena apa? Diserahkan ke birokrasi. Itu keyakinan saya. Bahwa itu salah, nggak apa-apa. Begitu. Ya. Berarti di sini memang sangat sulit di negara kita, sangat sulit misalkan ada kebijakan seperti itu. Bahwa Bapak sendiri mengatakan bahwa kebijakan di negara ini tidak akan bisa. Ya, birokrasinya seperti itu. Dan saya sangat passion di sini. Saya sangat ngotot di sini. Misalnya, saya pengen ada program menciptakan sawah baru. Saya juga terjun ke sawah itu. Begitu. Karena memang seperti ya Pak Jokowi lah, pengen banjir selesai, ya dia terjun masuk ke got. Demikianlah konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dan dapat saya laporkan kembali bahwa Dahlan Iskan sempat menampik tudingan dari Danet Suryatama selaku pencipta mobil Tukuksi ini yang menyatakan bahwa remblong terjadi akibat modifikasi yang dilakukan oleh Dahlan dan timnya kepada mobil Tukuksi ini. Ia menambahkan bahwa kerusakan pada sistem rem atau remblong terjadi karena mobil ini tidak memiliki gearbox. Dan selain itu ia juga mengaku bahwa belum mendapatkan izin dari aparat kepolisian setempat untuk melakukan test drive, dan dirinya mengaku akan menerima semua tanggung jawab atas kliennya tersebut. Ya, demikian kembali ke studio. Baik, Kudsia Firdausi, terima kasih atas laporannya dari Taman Ismail Marzuki mengenai konferensi pers dari Dahlan Iskan. Ya.